Sebuah sukacita ya teman-teman semua kalau kita hari ini bisa memperingati hari Jumat Agung. Tentunya ini semua bukan karena kekuatan kita, ya. Karena kita memperingati satu peristiwa, satu karya yang besar untuk setiap kita. Kita diingatkan kita tidak pernah bisa hidup hari ini tanpa kematiannya. Amin. Tanpa kematian, dan kematiannya itu sungguh benar-benar sempurna buat setiap kita. Sehingga hari ini kita boleh memperoleh kesempurnaannya. Amin. Pagi hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan, akan share firman Tuhan, diberi judul devotion. Coba katakan devotion. Apa sih devotion itu? Devotion adalah ketika cinta bertahan hingga kematian. Ini satu judul yang sangat dalam, ketika cinta, when love stayed until death. Ini bukan sebuah judul drama Korea atau bukan sebuah judul racin gitu ya, tapi ini sebuah judul yang sangat dalam makna dan artinya. Kita baca ayatnya dulu, ayat utamanya. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, ia telah merendahkan dirinya. Nah, merendahkan diri itu bukan cuma mengecilkan nilai diri, teman-teman. Ya, bukan cuma mengecilkan nilai diri, tapi sebenarnya berhenti menjadikan diri pusat yang utama. Itulah meaning dari merendahkan diri. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, taat ini bicara tentang apa sih? Taat ini bicara tentang penyangkalan diri. Setiap ketaatan selalu meminta sesuatu mati. Contohnya apa? Ego kita. Ego kita, keinginan kita, atau bahkan kebanggaan kita. Itu mati. Karena seperti yang Yesus katakan di Taman Getsemani, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi kehendak kita ini selalu bertentangan biasanya dengan kehendak Allah. Karena daging kita ini udah jatuh ke dalam dosa. So ketaatan itu biasanya bicara tentang penyangkalan diri. Firman-Nya berkata, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, waktu membaca ayat ini dan membayangkan apa yang Kristus lakukan buat setiap kita di momen Jumat Agung ini, saya sebenarnya ingin mencari sebuah kata yang tepat gitu loh, untuk menggambarkan keseluruhan apa yang Kristus lakukan. Di mana konteksnya Yesus itu bertahan untuk tetap berada di atas kayu salib, ya. Meskipun sebenarnya dia bisa, kalau mau dia turun tuh bisa. Gitu. Tapi dia memilih untuk tetap diam, bertahan di atas kayu salib. Tapi karena kasihnya untuk setiap kita, dia memilih untuk bertahan, tetap tinggal di atas kayu salib sampai akhir. Saya sempat terbersit beberapa judul, saya discussion gitu kan sama Karya, sempat saya WA, sama istri saya juga. Kenapa saya discussion? Karena ya inilah yang sering mengkoreksi saya ya, judul-judulnya gitu. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris, oh ini gak bener nih Inggrisnya gini-gini. Iyalah. Akhirnya setelah saya discussion sama Nenat juga sempat waktu itu ya, akhirnya tercetuslah satu kata, yaitu devotion. Ini kata setelah saya discussion juga dengan Pak Jimmy gitu ya, dapat kata devotion. Dia katakan ini yang paling tepat nih katanya, devotion. Tapi jadi apa itu devotion sebenarnya? Devotion itu adalah
kalau kita coba menerjemahkan secara langsung, devotion itu bisa diartikan pengabdian, ya, atau bisa diartikan kesetiaan. Tapi kalau menurut kamus bahasa Inggris, devotion itu artinya deep love. Katakan deep love. Kasih yang mendalam atau loyalty, kesetiaan. Atau dedication, pengabdian total. Atau faithful commitment. Komitmen yang terus bertahan. Itulah devotion. Jadi artinya devotion adalah cinta yang tidak berhenti ketika situasi menjadi sulit. Itulah devotion. Nah, saya ingin mencari bahasa Indonesia yang tepat sebenarnya. Untuk makna dan arti terdalam dari devotion ini. Bahkan tadi sebelum ibadah ini berlangsung, Stephen sempat datang ke saya. Hari ini votum, ini ada kata devotion di votum ini. Ini sebenarnya artinya apa sih? Stephen sempat tanya gitu. Apakah ini pengabdian? Ya benar, pengabdian. Tapi kesetiaan juga bisa. Tapi ketaatan juga bisa, gitu kan. Jadi kata devotion ini sebenarnya adalah kata yang merangkai sesuatu yang dalam banget yang Yesus lakukan ketika peristiwa salib itu. Gitu. Nah, saya ingin coba menerjemahkan makna dan arti terdalam devotion, tapi sejujurnya saya tidak menemukan. Enggak nemuin. Tapi kalau kita coba mau bedah gitu ya, pelan-pelan kita mau bedah lagi kata devotion atau kita coba artikan, meskipun ini enggak sempurna, devotion itu bisa bicara tentang ini, ketaatan, kesetiaan, kasih, pengabdian, penyerahan, pengorbanan, dan ketekunan sampai akhir. Inilah devotion. Jadi mau ngomongnya gimana bingung juga. Tapi inilah menjadi satu rangkaian di dalam kata devotion itu. Secara sederhana, devotion adalah pengabdian hati yang penuh kesetiaan yang mendalam dan kasih yang tetap tinggal di dalam komitmen. Jadi devotion itu bukan sekedar perasaan sesaat. Ya. Manusia punya perasaan, tapi biasanya perasaannya sesaat. Banyak manusia yang moody juga gitu kan. Gitu. Ada yang moody, mut-mutan gitu. Nah, devotion enggak bicara tentang itu. Devotion adalah ketika hati berkata, aku tetap di sini. Aku tetap setia meski ada harga yang harus dibayar. Itulah devotion. Nah, devotion Kristus adalah devotion untuk kita yang tidak devout. Itulah devotion. Nah, inilah inti Injil. Karena masalahnya manusia itu bukan kurang religius sebenarnya. Tapi hatinya enggak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ya, ini bicara kembali lagi ke hati. Kita selalu bicara apapun juga kembali lagi selalu ke hati. Gitu kan. Kita devotion kepada diri sendiri seringnya. Atau kita devotion kepada reputasi kita. Reputasi kecoreng dikit, stresnya luar biasa. Kita melakukan hal yang salah ketika kita menyadari, stres banget. Padahal sebenarnya saya mau katakan, semua tindakan yang kita lakukan itu pasti salah, teman-teman. Karena kita ini ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dan kita juga berdosa. Jadi apapun yang kita lakukan itu salah. Karena yang benar cuma satu, yaitu Kristus sendiri. Nah, waktu kita ngelakuin tindakan salah, kita stres sendiri. Kenyamanan kita terganggu, gitu kan? Reputasi kita seakan-akan kita harus mempertahankan reputasi kita. Nah, kita juga sering devotion kepada berhala hati kita. Tapi Kristus, devotionnya sempurna menggantikan kita.
Nah kalau devotion terlalu abstrak atau membingungkan, sebenarnya masalahnya gini. Banyak orang itu kebiasaan ketika mendengar kata devotion itu selalu, oh devotion itu saat teduh gitu kan. Benar gak? Daily devotion, saat teduh. Atau ketika doa pagi, itu devotion. Atau waktu nyanyi pelan gitu, worship, wah itu devotion tuh. Karena kebiasaannya itu seperti itu. Padahal di salib itu telah terjadi jauh lebih dalam dari itu. Devotion Kristus itu bukan suasana rohani. Devotion Kristus adalah keputusan kasih yang tetap tinggal ketika semua alasan untuk pergi sudah lengkap. Nah di atas kayu salib, Kristus itu punya 1000 berjuta-juta alasan untuk sebenarnya dia pergi. Punya alasan untuk dia turun dari salib. Dengan sangat mudah banget. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal. Ketika semua alasan untuk pergi itu sudah lengkap. Semata-mata untuk setiap kita. Amin. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ada banyak orang bisa mengasihi, ada banyak orang bisa mencintai kalau semuanya itu baik. Ya, kalau semuanya itu sesuai dengan kata hati, semuanya baik. Tapi hanya sedikit dari kita yang tetap bertahan ketika disalahpahami misalnya. Atau bahkan ketika dihianati. Atau gak dihargai. Atau dilukai oleh orang yang justru pernah kita kasih. Rasanya dalam banget. Sakit banget. Sakitnya tuh di sini katanya. Sakit banget. Tapi Kristus melakukan sesuatu yang di luar logika manusia. Apa itu? Dia tetap menuju salib. Bukan karena manusia layak dipertahankan. Ingat, kita ini gak layak dipertahankan sebenarnya. Bukan karena manusia layak dipertahankan, tapi karena kasihnya tidak berubah walaupun manusia berubah. Kita selalu berubah. Nah kalau bicara tentang devotion, ada banyak hal yang di luar pemikiran manusia sebenarnya. Tapi dilakukan oleh Dia, dilakukan oleh Yesus. Seperti Matius 26 ayat 21 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus sudah sadar. Yesus sudah tahu kalau sebentar lagi akan ada yang menjual dia. Yesus tahu. Tapi Yesus gak mundur. Sama sekali dia gak mundur. Justru ketika pengkhianatan itu akan terjadi. Ya, hari itu sebenarnya Yesus sudah tahu siapa yang akan menjual dia. Tapi Yesus tetap makan bersama-sama dengan Yudas. Yang akan mengkhianati, akan menjual dia. Dia tetap melakukan perjamuan. Makan roti bersama-sama. Yesus tetap membasuh bahkan kaki Yudas. Dan Yesus gak pernah membatalkan kasihnya. Ini sebenarnya melampaui cara logik manusia, benar kan? Karena manusia biasanya berkata gini, kalau sudah tahu dia akan melukai saya akan menarik diri. Benar atau benar? Top. Karena saya pun begitu. Kalau sudah tahu akan melukai saya pasti narik diri.
Tapi Kristus tetap memberi, bahkan dengan tangan yang nanti menyerahkannya. Nah, kasih manusia itu bertahan selama masih aman. Tapi kasih Kristus bertahan justru ketika lukanya sudah di depan mata. Kita sering baik kepada orang yang setia. Tapi Kristus baik bahkan kepada orang yang sedang bersiap-siap mengkhianatinya. Ini orang dunia bilang, pasti bego. Bodoh gitu kan. Tolol gitu kan. Ini orang tolol nih yang cuman gini nih. Ini orang bego nih gitu kan. Tapi itu dunia. Kristus beda dari dunia. Kristus beda dari dunia. Bahkan Kristus diam ketika sebenarnya dia berhak loh untuk membela diri. Dalam Yesaya 53 ayat 7 dikatakan dia dianiaya. Ya, dia dianiaya. Tapi apa? Tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bahkan dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Katakan bersama-sama, ia tidak membuka mulutnya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan kebiasaan kita manusia. Kalau kita ngadepin kayak gitu mungkin udah sumpah serapah yang keluar. Kebun binatang lengkap di mulut kita. Anjing lu, babi lu, gitu kan. Dasar ular beludak, gitu. Nggak mungkin. Kebun binatang keluar semua. Nah kalau hari ini kita disalahpahami seperti itu tuh ya. Langsung klarifikasi, gitu kan. Langsung klarifikasi. Langsung bikin IG story. Ambil quote-quote yang nyambung gitu kan dengan pembelaan kita. Masukin ke IG story gitu kan. Langsung posting. Dan pastinya semuanya itu narasi pembelaan diri buat kita. Nah tapi Kristus, dia punya semua kebenaran. Tapi memilih diam. Memilih diam. Demi penebusan. Bukan karena dia lemah. Enggak. Tapi karena ada misi yang lebih besar daripada pembelaan diri. Tidak semua kebenaran harus segera dibela. Kadang kasih memilih diam karena sedang menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Yesus tuh gak kalah debat di pengadilan. Yesus sedang menahan haknya supaya kita semua mendapatkan hidup. Selanjutnya, ini devotion yang Yesus lakukan. Dia tetap mengasihi murid-muridnya. Ketika murid-muridnya itu justru lari. Pernah dengar ceritanya itu? Seperti Markus 14 ayat 50 katakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bukan hanya dunia loh yang nolak Yesus. Enggak cuma dunia. Tapi orang terdekat Yesus pun pergi. Murid-muridnya itu orang-orang terdekat Yesus. Dia yang hidup bersama Yesus. Dia yang makan bersama-sama dengan Yesus. Dia orang-orang terdekat. Dia yang hidup bareng-bareng dengan Yesus. Tapi semuanya pergi. Teman-teman, sesungguhnya
yang sering menyakitkan kita, ya, yang sering menyakitkan hidup kita, itu bukan musuh, tapi orang yang pernah dekat sama kita. Tapi orang yang pernah berkata, aku tetap akan setia. Gitu kan. Yang orang-orang yang kata gini, aku akan bersama sampai akhir. Tapi Kristus juga mengalami itu. Ia enggak berhenti ke salib. Karena manusia gagal setia. Dan kesetiaan Kristus tidak dibangun di atas kestabilan manusia. Ia tetap berjalan. Meski semua yang pernah berjalan bersama memilih menjauh. Murid-muridnya pergi semua. Waktu jalan salib, Via Dolorosa, murid-muridnya enggak ada bersama-sama dengan Yesus. Enggak ada. Pergi semua. Menghilang semua. Tapi Yesus tetap berjalan di dalam Via Dolorosa itu untuk menuju salib. Nah, kita semua tahu penjahat di sebelah Yesus. Sebenarnya kisah ini sangat menghancurkan logika kita. Kenapa? Gini, waktu salib itu kan sebenarnya tubuh Yesus lagi hancur, benar nggak? Tubuhnya dikatakan tercabik-cabik, gitu kan? Dia udah bisa dibilang seperti orang yang kalah. Nah, tapi saat tubuh Kristus sedang hancur, ia masih menyelamatkan orang lain. Siapa? Yaitu penjahat di sebelah Yesus itu. Ia tetap tinggal sampai detik terakhir, bukan hanya untuk menanggung salib, tapi untuk membuka pintu keselamatan, bahkan bagi orang yang tinggal beberapa menit lagi menuju kematian. Penjahat ini gak punya apa-apa, teman-teman semua. Dia punya apa? Dia gak punya apa-apa. Yang dia punya cuma apa? Kata-kata kalimat terakhir itu. Yang dia punya cuma itu. Bayangkan suasananya gini, di bukit itu ada 3 salib kan. Nah, di tengah-tengahnya itu Yesus yang lagi disalib. Kiri dan kanannya penjahat. Salib itu pada hari itu adalah lambang hukuman yang paling hina untuk penjahat kelas kakap. Penjahat yang tidak dapat diampuni. Mungkin gini loh, kalau kejahatan kita cuma nyolong gitu, itu hukumannya enggak salib. Salib itu mungkin kejahatannya membunuh, gitu kan. Pembunuhan. Wah, kejahatan yang sangat jahat. Nah, hari itu ada 2 penjahat, di kanan dan di kiri Yesus. Kalau di gereja penuh musik, hari itu enggak ada musik. Enggak ada altar call hari itu. Enggak ada. Enggak ada kesempatan untuk memperbaiki hidup. Enggak ada baptis ulang. Enggak ada. Enggak ada pelayanan yang besar. Enggak ada. Enggak ada persembahan. Enggak ada juga. Enggak ada waktu untuk membuktikan diri juga enggak ada. Nah, penjahat itu hidupnya hancur total. Mungkin sepanjang hidupnya si penjahat ini selalu menyakiti orang. Mungkin menipu, nyuri, bunuh, dan yang pasti merusak hidup orang lain. Si penjahat itu. Dan sekarang di ujung hidupnya, si penjahat itu juga udah dipaku, nafasnya tinggal dikit, masa depannya udah gak ada sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Dia lihat Yesus, dia lihat orang yang lagi berdarah, dia lihat orang yang lagi dihina, Yesus dihina saat itu. Dia lihat orang yang hampir mati, sekarat. Tapi aneh. Aneh. Di tengah kehancuran itu semua, dia masih lihat kerajaan. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah aku. Ingatlah aku apabila engkau datang
sebagai raja. Ini luar biasa. Karena semua orang sedang lihat orang yang kalah sebenarnya. Tapi penjahat ini melihat raja. Nah, inilah pemilihan sebenarnya. Inilah pemilihan. Karena kalau secara manusia kita tidak akan pernah bisa menilai saat itu bahwa dialah raja. Itu nggak bisa. Karena kenyataannya nggak mendukung itu. Kenyataannya nggak mendukung itu. Tapi sang penjahat ini dia bisa melihat Yesus itu sebagai raja. Nah, perhatikan. Waktu penjahat itu ngomong, Yesus ingatlah aku. Yesus nggak berkata gini, terlambat. Atau Yesus nggak berkata, wis telat gitu. Enggak. Yesus nggak ngomong, loh kenapa baru sekarang bertobatnya? Enggak, Yesus nggak ngomong gitu. Yesus juga nggak ngomong, buktikan dulu pertobatanmu. Yesus nggak ngomong gitu. Buktikan dulu, kalau kamu bertobat, berubah dulu dong. Yesus nggak ngomong gitu. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yesus ngomong gitu. Bahkan di saat tangannya tidak lagi bisa memeluk, mulutnya masih membuka surga. Ketika tangan Yesus sudah gak bisa berbuat apa-apa karena di atas kayu salib. Tangannya gak bisa memeluk. Tapi mulutnya masih membuka surga. Tubuhnya sedang disalib, tapi kasihnya tetap bekerja. Bahkan ia hampir mati, tapi masih menyelamatkan. Yesus sendiri sedang menanggung murka Allah, tapi tetap ada di ruang hatinya untuk mendengar satu jiwa yang berdosa. Kalau saat itu Yesus misalnya ya, mikirin rasa sakitnya sendiri, kira-kira apa yang terjadi? Sakit kan? Nah, dia mikirin rasa sakitnya gitu. Aduh sakit gitu. Penjahat itu pasti akan binasa. Tapi Kristus, Yesus tetap tinggal. Bahkan sampai detik akhir. Kasih Kristus begitu utuh, bahkan ketika dunia sedang menyalibkannya. Ia tetap membuka pintu bagi orang-orang yang datang kepadanya. Nah, pertanyaannya, mengapa orang terakhir yang masuk surga pertama kali datang dari salib? Atau orang yang paling dekat dengan pintu surga, ya, pada saat penyaliban, justru seorang penjahat yang datang melalui salib. Atau gini, yang pertama menerima kepastian Firdaus, kepastian surga di bawah salib, bukanlah orang yang saleh, ya, bukan orang yang rohani, atau bukan orang yang baik menurut dunia. Tapi penjahat yang percaya sama dia. Kadang kita berpikir gini loh, orang yang paling dekat sama surga itu seharusnya itu orang yang rohani banget gitu kan. Ahli Taurat, pendeta, hamba Tuhan, penginjil gitu. Kayak saya. Gitu kan. Imam besar waktu itu, yang hafal Alkitab misalnya. Itu yang paling dekat sama surga tuh. Atau orang yang hidupnya rapi, hidupnya baik, baik-baik saja, semuanya baik gitu kan. Tapi ironis, orang pertama yang mendapat kepastian Firdaus setelah darah Yesus tercurah, justru seorang penjahat. Bukan orang rohani, bukan orang yang sering di panggung. Bukan orang yang punya reputasi rohani, enggak. Tapi orang yang seluruh hidupnya rusak. Orang yang seluruh hidupnya hancur. Tapi orang yang seluruh hidupnya enggak berguna. Nah, disinilah Injil
menghancurkan kebanggaan manusia. Disinilah sekali lagi Injil menghancurkan kebanggaan manusia. Karena keselamatan ternyata enggak tunduk pada logika prestasi kita. Penjahat itu enggak punya apa-apa loh yang samping Yesus untuk dibanggakan. Dia enggak punya pelayanan. Dia enggak punya persembahan. Enggak punya kesempatan untuk memperbaiki hidup bahkan. Enggak punya rekam jejak yang baik. Tapi satu hal nih, apa yang dia punya? Yang dia punya adalah ia sadar kalau dirinya itu nggak layak. Dia punya kesadaran akan keberdosaannya. Itulah yang dia punya. Dan inilah seringkali justru yang paling sulit dimiliki oleh orang rohani atau orang religi. Benar nggak? Sulit. Yang paling cepat masuk kerajaan Allah, kadang justru bukan yang paling lama di gereja. Tapi yang paling jujur melihat dosanya. Ada orang lama di gereja, dunia pelayanan, ya, dunia persilatan rohani gitu. Tapi sesungguhnya belum pernah sungguh hancur di hadapan salib. Penjahat itu bahkan dia nggak pernah minta turun dari salib. Nggak pernah. Nggak pernah diceritain penjahat itu minta turun dari salib. Nggak pernah. Dan dia nggak pernah berkata gini, Yesus, kalau engkau raja, turunkanlah saya. Penjahat itu nggak ngomong gitu. Bahkan dia juga nggak minta keadaannya berubah. Enggak. Dia cuma berkata apa? Ingatlah aku. Ingatlah aku. Artinya apa? Kalau tubuhku tetap hancur, asalkan engkau jangan lupakan aku, itu cukup. Sekali lagi, kalau tubuhku hancur, asal engkau jangan lupakan aku, itu cukup. Hari ini banyak orang yang datang ke Tuhan hanya untuk keluar dari masalah. Ya. Minta mujizat supaya dipulihkan cepat. Gitu. Minta dibukakan jalan. Gitu. Ya, buka jalan saat tiada jalan. Gitu. Langsung nyanyi gitu kan. Minta dibukain jalan. Gitu. Minta dipermudah hidupnya. Tapi penjahat ini datang dengan kesadaran. Dikatakan mungkin hidupku selesai. Tapi jangan biarkan aku hilang dari hadapanmu. Iman yang dewasa bukan selalu meminta salib diangkat. Sekali lagi, iman yang dewasa bukan selalu minta salib diangkat. Tapi percaya Kristus tetap cukup. Christ is enough. Walau salib masih ada. Walau penderitaan itu masih ada. Walau lembah kekelaman itu masih ada. Walau pergumulan itu mungkin masih ada. Tapi percaya Kristus tetap cukup. Christ is enough. Nah, di bawah salib itu banyak ahli Taurat hari itu. Di bawah salib banyak imam-imam. Di bawah salib banyak orang yang hafal ayat-ayat. Banyak orang yang pintar nubuat gitu di bawah salib. Tapi mereka semua gagal melihat raja. Tapi penjahat itu justru melihat kerajaan. Padahal yang ia lihat apa sih? Yang ia lihat penjahat itu lihat apa? Tubuh yang tercapik-capik. Darah yang lagi menetes, mengalir turun ke bawah.
nafas yang berat. Tapi ia berkata, apabila engkau datang sebagai raja, ia melihat kemuliaan di balik kehancuran. Kadang orang yang paling hancur justru melihat Kristus lebih jelas daripada orang yang terlalu yakin dirinya rohani. Justru orang yang lagi hancur, orang yang lagi keadaan paling bawah dalam hidupnya, justru dialah yang sering melihat kasih karunia Kristus itu nyata dalam hidupnya. Tapi gereja-gereja hari ini ya tanpa sadar sering menanamkan gini. Semakin rohani ya, berarti kita semakin kelihatan kuat. Gitu kan? Orang yang rohani wis kuat, hidupnya paling benar gitu kan. Itu kalau gereja-gereja sekarang menanamkannya seperti itu, akibatnya apa? Akibatnya orang takut untuk mengaku dia lemah. Akibatnya orang takut untuk mengaku kalau dia itu rapuh. Orang takut terlihat gagal. Ya. Takut untuk ngomong kalau lagi mengalami pergumulan. Bahkan takut ngomong kalau hatinya lagi lelah. Nah, padahal penjahat itu masuk surga justru bukan karena terlihat kuat loh. Enggak. Tapi karena ia jujur. Total. Nah, sering katakan gini, kalau penuh iman, nggak boleh berkata lemah, gitu kan? Banyak banget yang ngomong gitu, padahal di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan yang dibawa kepada Kristus itu bukan lawan iman. Justru tempat kuasa Allah bekerja. So ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita merasa kita lagi lemah, itu bukan lawan iman sebenarnya. Tapi itu justru tempat kuasa Allah bekerja. Nah, kadang kita terlalu sibuk terlihat kuat, gitu kan? Sampai lupa bahwa Injil justru bekerja pada hati yang hancur. Ini kalau benar diberkati, gitu kan? Hidup kita harus naik terus, gitu. Gak boleh turun, naik terus, gitu. Tapi salib membantah itu. Hari ketika keselamatan dunia terjadi, di Jumat Agung itu, justru dari luar tampak seperti kekalahan total. Surga sering bekerja paling besar justru ketika bumi mengira semuanya runtuh. Nah, ada yang bilang gini juga, yang penting deklarasi kemenangan. Gitu kan? Sering dengar gak gitu? Yang penting kita declare kemenangan kita, gitu kan? Banyak yang gitu. Saya ingat, dulu saya waktu COVID, ayat paling top Mazmur 91. Hah? Tiap minggu tuh. Teddy pelayanan tiap minggu ya Teddy ya? Iya. Iya, sama gua juga, tenang. Mazmur 91 gitu kan. Ayat itu kita cocok-cocokin dengan keadaan kita. Terus kita deklarasikan kenceng-kenceng. Supaya apa? Mungkin supaya Tuhan dengar kali ya. Gitu kan? Yang penting deklarasi kemenangan. Tapi gini, tapi Kristus disalib. Enggak lagi berteriak deklarasi loh. Yesus disalib enggak lagi teriak-teriak deklarasi, enggak. Tapi dia justru menyerahkan diri. Berarti kemenangan rohani enggak selalu berbunyi keras.
Kadang kemenangan rohani paling besar terjadi dalam penyerahan terdalam. Itulah kemenangan rohani. Saudara gini, malam itu di atas kayu salib, Yesus gak sedang memegang kenyamanan. Ia lagi memegang luka. Ia gak sedang dikelilingi tepuk tangan. Enggak. Tapi dia dikelilingi hinaan. Semua orang menghina dia. Dia gak lagi, Yesus gak lagi sedang melihat orang-orang yang setia. Enggak. Dia melihat orang-orang semua pergi meninggalkan dia. Tapi yang mengherankan, dia tetap tinggal. Dia tetap tinggal. Dia tetap tinggal ketika Yudas sudah selesai mengkhianati dia. Dia tetap tinggal ketika Petrus memilih menyangkal dia. Dia tetap tinggal ketika murid-muridnya semua memilih menjauh dari dia. Dia tetap tinggal ketika langit menjadi gelap. Dia tetap tinggal ketika tubuhnya mulai hilang kekuatan. Dia tetap tinggal. Dia tetap tinggal bahkan ketika satu penjahat di sampingnya masih mengejek dia. Dia tetap tinggal. Dan sampai detik terakhir dia enggak turun. Dia enggak turun. Karena kalau hari itu dia turun, hari ini kita enggak punya pengharapan. Kalau hari itu dia berhenti, kita hidup dalam hutang dosa tetap. Yang enggak pernah kita bisa bayar. Kalau malam itu yang memilih menyelamatkan dirinya, maka enggak ada seorang pun di ruangan ini hari ini punya kemungkinan untuk diselamatkan. Tapi Yesus tetap tinggal. Yesus tetap tinggal. Bukan karena salibnya kuat. Ingat sekali lagi. Bukan karena salibnya kuat. Bukan karena dia gak bisa lepasin itu paku dari tubuhnya. Enggak, bukan itu. Tapi karena kasihnya kepada orang berdosa. Lebih besar daripada rasa sakit yang ia tanggung. Salib bukan berarti bahwa Yesus gak bisa pergi. Salib adalah bukti bahwa ia memilih gak pergi. Yang menahan Yesus di atas kayu salib bukan besi, tapi keputusan kasih yang gak berubah. Dia tetap tinggal di tempat yang paling gelap, supaya kita tidak tinggal selamanya di dalam gelap. Amin. Mungkin pagi ini banyak dari kita yang mirip dengan penjahat di samping Yesus. Datang ke hadapan Tuhan, tapi enggak banyak yang bisa kita banggakan. Mungkin hari ini kita ada pelayanan. Mungkin ada jabatan hari ini. Mungkin ada penampilan rohani kita keren. Tapi jauh di dalam hati kita tahu ada bagian hidup kita yang rusak sebenarnya. Ada bagian hati kita yang dingin, beku. Ada doa yang udah lama gak jujur. Ada iman yang kelihatannya hidup, tapi sebenarnya lagi lelah, lagi capek. Bahkan ada air mata yang gak pernah dilihat orang. Bahkan ada air mata yang hanya diri kita sendiri yang lihat. Ada dosa yang belum sungguh ditinggalkan. Mungkin ada kesetiaan yang ternyata rapuh. Tapi kabar baiknya, Kristus tetap tinggal. Dan karena ia tetap tinggal, selalu ada ruang bagi orang yang mau datang. Pertanyaan reflektif kita untuk pagi hari ini.
Sebelum kita pulang pagi hari ini, biarlah hati kita menjawab. Kalau Kristus sudah tetap tinggal untukku, mengapa aku masih begitu mudah menjauh darinya? Kalau ia nggak turun dari salib saat aku belum layak, mengapa aku masih menunda menyerahkan seluruh hidupku? Apakah aku menyintai Kristus hanya saat hidup terasa baik? Atau tetap tinggal dekat dengannya, dekat kepadanya, bahkan saat doa belum terjawab? Apakah selama ini aku mencari Yesus karena ingin keadaan berubah, atau karena aku sungguh ingin Dia sendiri? Kalau hari ini adalah kesempatan terakhirku seperti si penjahat yang di sebelah salib itu, apa sebenarnya yang ingin aku katakan kepada Yesus? Dan mungkin pertanyaan terdalamnya gini, saat Kristus tetap tinggal untukmu, apakah hatimu sungguh tinggal baginya? Ada kasih yang datang lalu pergi. Tapi kasih Kristus datang, terluka, disalib, dan tetap tinggal sampai semuanya selesai. Ia enggak meninggalkan salib sebelum keselamatanmu selesai dibayar. Soli Deo Gloria. Yuk kita berdoa. Malam hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami berdiri di hadapan salib-Mu dengan hati yang gak lagi bisa bersembunyi. Setelah mendengar firman-Mu, kami sadar betapa sering hidup kami begitu mudah berkata mengasihi Engkau, tapi begitu sulit sungguh-sungguh taat kepadamu. Kami ingin dekat dengan kemuliaan-Mu, tapi sering menjauh ketika salib menuntut penyangkalan diri. Kami ingin disebut milik-Mu, tapi masih sering mempertahankan kehendak kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Karena hari ini kami melihat pengabdian-Mu, devotion-Mu sungguh sempurna. Sedangkan hati kami sering terpecah. Engkau tetap taat ketika harus terluka. Engkau tetap tinggal ketika semuanya meninggalkan. Engkau tetap mengasihi ketika itu semua dibalas dengan penolakan. Dan di bawah kayu salib itu kami sadar, yang seharusnya tergantung di sana itu bukan Engkau tapi kami semua. Tetapi Engkau mengambil tempat kami. Ajarkan kami memandang salib bukan hanya sebagai cerita yang kami dengar setiap tahun, tapi sebagai kasih yang harus setiap hari membentuk hidup kami. Bentuklah langkah kami Tuhan. Bentuk pikiran kami. Lembutkan hati kami. Hancurkan kesombongan kami. Supaya hidup kami enggak lagi setengah-setengah di hadapan-Mu. Tuhan, kalau hari ini masih ada bagian dari hati kami yang belum sungguh diserahkan, jamahlah setiap hati kami Tuhan. Kalau masih ada ego yang belum mau mati, ajar kami untuk bisa menaruhnya di bawah kaki salib-Mu. Kalau masih ada hidup yang masih terlalu serupa dengan dunia, baharui setiap kami oleh kasih karunia-Mu. Karena setelah melihat pengabdian-Mu yang begitu sempurna, kami rindu satu hal. Jadikan kami semakin serupa dengan-Mu. Bukan hanya dalam kata-kata kami, tapi dalam langkah, dalam setiap keputusan, dalam cara kami hidup, dalam cara kami mengasihi, dalam cara kami taat. Terima kasih Tuhan.
bahwa hidup kami sungguh milik-Mu, sepenuhnya untuk-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus yang taat sampai mati bagi